Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Engkau berkati firman-Mu yang sebentar disampaikan sehingga menjadi pelita, terang dan kekuatan bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 37 ayat 5 sampai 6. Mazmur 37 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan, bunyi firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Hari ini kita akan berbicara tentang Tuhan bertindak. Bapak Ibu tahu nggak, kalau kita tahu Tuhan itu bertindak, apapun bisa terjadi. Bertindak itu artinya melakukan tindakan, melakukan perbuatan, melakukan aksi, berbuat. Dan kalau Tuhan bertindak, apapun bisa terjadi. Nggak ada yang bisa dikatakan menghalangi kalau Tuhan bertindak. Nggak ada yang bisa membatasi kalau Tuhan yang bertindak. Oleh sebab itu, kalau Tuhan bertindak, laut aja bisa dibelah. Kalau Tuhan bertindak, dikatakan air bisa menjadi anggur. Apapun dikatakan yang tidak bisa kita lakukan, apa yang mustahil bagi kita dikatakan, bagi Tuhan yang tidak ada yang mustahil. Bahkan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil kalau Tuhan bertindak. Intinya kalau Tuhan bertindak. Bertindak itu tadi artinya melakukan tindakan atau aksi. Jadi dalam ayat ini dikatakan apa yang terjadi kalau Tuhan bertindak. Dikatakan di sini apa yang dilakukan Tuhan kalau Dia bertindak. Dikatakan Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Dia akan munculkan kebenaran kita seperti terang. Kalau apa? Kalau Tuhan bertindak, Dia akan munculkan apa yang menjadi hak kita, dikatakan seperti siang. Apa yang menjadi hak kita? Apa yang menjadi kebenaran kita? Kalau kita hidup benar di mata Tuhan, dikatakan Dia tidak akan membiarkan kita. Sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan kita. Kalau kita hidup benar, dikatakan kalau kita perhatikan di Alkitab, orang yang hidup benar, orang yang hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan, orang yang hidup sesuai dengan perintah Tuhan, kalau kita perhatikan, orang yang hidupnya benar sesuai dengan kebenaran, dikatakan Tuhan akan bela mereka. Tuhan akan bela hak mereka. Hak mereka apa? Hak kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang sudah dibenarkan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, janji-janji Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Ketika kita bergumul, ketika kita sedang bermasalah, kita tentunya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, untuk mendapatkan pertolongan. Tapi dikatakan di sini, kalau Tuhan bertindak, kita akan mendapatkan hak. Kalau Tuhan bertindak, dikatakan Dia akan munculkan kebenaran kita. Jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya Tuhan memunculkan hak kita? Bagaimana supaya Tuhan memunculkan kebenaran kita? Bagaimana supaya apa? Supaya Tuhan bertindak dalam kehidupan kita. Kita perhatikan di sini ada dua. Dikatakan kalau kita baca dalam Mazmur tadi ayat yang ke-37 ayat 5 dikatakan begini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi yang pertama itu ya kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Selama kita tidak menyerah kepada Tuhan, selama kita pakai kekuatan kita, kemampuan kita, selama kita pakai diri kita, maka dikatakan sebelum kita menyerah kepada Tuhan, maka dikatakan di sini Tuhan tidak akan bertindak. Jadi cara Tuhan bertindak kepada kita, ya sebagaimana kita berserah kepada Tuhan. Karena dikatakan tadi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Apa yang kita serahkan? Hidup kita. Dalam hidup kita ada apa? Dalam hidup kita mungkin ada keluarga kita, ada istri kita, ada suami kita, ada anak-anak kita, ada orang-orang yang di sekitar kita, ada usaha kita, ada pekerjaan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita dikatakan serahkan kepada Tuhan. Dengan berserah kepada Tuhan dikatakan maka Dia akan bertindak. Maukah Bapak Ibu sekalian menyerahkan segala sesuatu apa yang ada dalam hidup kita kepada Tuhan? Menyerah itu artinya gak bisa buat apa-apa lagi. Menyerah itu artinya udah pasrah. Jadi waktu kita nggak buat apa-apa lagi, waktu kita pasrah kepada Tuhan, masih itu lakukan kebenaran, maka dikatakan di sini kita akan buat Tuhan bertindak dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana supaya Tuhan bertindak? Selain kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, dikatakan yang kedua, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah serahkan pada Tuhan, kita percaya sama Tuhan. Kita percaya. Ingat, bagaimana Tuhan bertindak? Kita harus menyerah kepada Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan bertindak? Kita harus dikatakan di sini percaya kepada Tuhan. Kalau kita sudah serahkan, ya udah percayakan sama Tuhan.
Karena dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Jadi waktu kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, biarkan urusan Tuhan bagaimana caranya untuk memelihara kita. Cukup lakukan bagian kita dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Bagian kita apa? Bagian kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Bagian kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan waktu kita sudah percayakan pada Tuhan, dikatakan di sini dengan jelas tadi, maka dikatakan Tuhan akan bertindak. Dia lebih tahu bagaimana memelihara hidup kita daripada kita memikirkan bagaimana memelihara hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita di tengah-tengah keadaan kita sekarang, mari kita serba tidak menentu, mungkin ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan yang sedang kita hadapi dan yang akan kita hadapi ke depan. Mari kita lakukan dengan cara Tuhan, hidup benar dengan cara menyerahkan hidup sama Tuhan, percaya sama Tuhan, Dia akan bertindak tolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu, berkati firman-Mu sehingga kami bukan hanya pendengar tapi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mau belajar Tuhan Yesus untuk berserah dan percaya kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan lebih tahu bagaimana memelihara hidup kami daripada hidup kami. Yang penting bagian kami lakukan berserah dan percaya kepada Tuhan. Kami melakukan yang benar di mata Tuhan, kami melakukan yang baik di mata Tuhan, maka kami akan lihat Tuhan akan bertindak untuk tolong kami, memunculkan kebenaran kami dan memunculkan hak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat firman-Mu. Mustahil di hadapan-Mu Tuhan, tiada yang sukar di mata-Mu. Tak ada yang tak mungkin dalam tangan-Mu Tuhan. Sungguh ku percaya padamu. Ku berserah penuh, ku berserah penuh, sampai mujizat terjadi dalam hidupku. Ku berserah penuh, Yesus, ku berserah penuh, sebab mujizat-Mu ada bagiku. Nothing is impossible.